Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Komang Sringita Wijianti dengan NIM 053. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan tercapai persepsi atau pengertian yang sama. Komunikasi dalam organisasi merupakan hal yang sangat penting sebab organisasi tidak akan berlangsung apabila tidak ada komunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Unsur yang pertama ada komunikator, yaitu memberi berita yang dalam hal ini adalah orang yang berbicara, pengirim berita, ataupun orang yang memberitakan. Yang kedua ada menyampaikan berita. Nah, dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, atau menyiarkan. Yang ketiga, ada berita-berita yang disampaikan atau message. Nah, dalam berita ini bisa dalam berbentuk perintah, laporan, atau saran. Yang keempat, ada komunikan, yaitu orang yang dituju, pihak penjawab atau para pengunjung. Nah, dengan kata lain, orang yang menerima berita. Tanggapan atau reaksi, yaitu respon dalam bentuk jawaban atau reaksi. Dan yang terakhir, kelima unsur komunikasi tersebut, yaitu menyampaikan berita, berita-berita yang disampaikan, komunikan, dan tanggapan atau reaksi, yang merupakan kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam arti apabila suatu unsur tidak ada, maka komunikasi tidak akan terjadi. Selanjutnya ada penyaluran komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu ada komunikasi vertikal. Nah, komunikasi vertikal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas. Komunikasi ke bawah atau downward communication adalah komunikasi yang memberi pengarahan, informasi, instruksi, nasihat atau saran, dan penilaian kepada bawahan, serta memberikan informasi kepada para anggota organisasi tentang tujuan dan kebijaksanaan organisasi. Selanjutnya, komunikasi ke atas atau upward communication merupakan komunikasi yang mensuplai informasi kepada tingkatan manajemen atas tentang apa yang terjadi pada tingkatan bawah. Nah, tipe komunikasi ini mencakup laporan-laporan periodik, penjelasan, gagasan, dan permintaan untuk diberikan keputusan. Selanjutnya yang kedua ada komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. Dan juga antara departemen-departemen pada tingkatan yang sama. Nah, fungsi dari arus komunikasi horizontal ini adalah memperbaiki koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, dan membina hubungan melalui kegiatan bersama. Yang ketiga ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Nah, hal ini sering terjadi sebagai hasil hubungan-hubungan departemen, lini, dan staf. Bahwa hubungan-hubungan yang ada antara personalia lini dan staf dapat berbeda-beda yang akan membentuk beberapa komunikasi diagonal yang berbeda juga. Selanjutnya ada konsep kunci organisasi. Di sini ada 7 konsep. Yang pertama itu ada proses. Nah, suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dinamis yang menciptakan dan saling menukar pesan di antara anggotanya. Yang kedua ada pesan. Yang dimaksud dengan pesan di sini yaitu susunan simbol yang penuh arti tentang orang, objek, kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang. Yang ketiga ada jaringan. Organisasi terdiri dari satu seri orang yang tiap-tiap darinya memiliki posisi kedudukan atau peranan tertentu dalam organisasi. Nah, pertukaran pesan dari sesamanya
Orang-orang ini terjadi melewati satu jalan kecil yang hal ini dinamakan dengan jaringan. Yang keempat, ada keadaan saling tergantung. Nah, hal ini telah menjadi sifat dari suatu organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka. Bila suatu bagian dan informasi mengalami gangguan, maka akan berpengaruh kepada bagian lainnya dan mungkin juga kepada seluruh sistem organisasi. Begitu juga dengan halnya dengan jaringan komunikasi dalam suatu organisasi saling melengkapi. Yang kelima ada hubungan. Hubungan manusia dalam organisasi yang memfokuskan kepada tingkah laku komunikasi dari orang yang terlibat dalam suatu hubungan perlu dipelajari. Nah, hubungan manusia dalam organisasi berkisar mulai dari yang sederhana seperti hubungan di antara dua orang atau diadik sampai kepada hubungan yang kompleks, yaitu hubungan dalam kelompok-kelompok kecil maupun besar di dalam organisasi. Yang keenam ada lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini yaitu semua totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam perbuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Dan yang terakhir, ketidakpastian. Ketidakpastian adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan. Selanjutnya ada pedoman komunikasi yang baik. American Management Association atau AMA telah menyusun sejumlah prinsip-prinsip komunikasi yang disebut The Ten Commandments of Good Communication, yaitu 10 pedoman komunikasi yang baik. Pedoman-pedoman ini disusun untuk meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi. Yang pertama itu ada cari kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Yang kedua, teliti tujuan sebenarnya sikap komunikasi. Yang ketiga, pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilaksanakan. Yang keempat, konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi. Yang kelima, perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama komunikasi. Yang keenam, ambil kesempatan bila perlu untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Yang ketujuh, ikuti lebih lanjut komunikasi yang dilakukan. Yang kedelapan, perhatikan konsistensi komunikasi. Yang kesembilan, tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. Dan yang terakhir, jadilah pendengar yang baik. Komunikasi tidak hanya untuk dimengerti, tapi untuk mengerti juga. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.